Ya, sedangkan Pak seorang pasien di rumah sakit ya, di dalam setting rumah sakit tadi secara umum ya, pasien secara umum, karena ini pasien yang berada di rumah sakit, maka dia mempunyai beberapa hak ya. Itu yang pertama mendapatkan informasi tentang peraturan rumah sakit. Jadi nanti biasa di dalam rumah sakit itu ada yang disebut sebagai general consent. General consent itu pasien masuk ke rumah sakit, kemudian dia akan mendapatkan beberapa informasi, termasuk di dalamnya adalah beberapa peraturan yang ada di rumah sakit tersebut, yang kemudian itu diharapkan untuk bisa disetujui oleh pasien sehingga dia mau melanjutkan perawatan di rumah sakit kita. Ada beberapa hal yang dicantumkan dalam general consent itu, termasuk apa namanya, eh, peraturan rumah sakit ya, apakah dia pasien menerima atau tidak. Kemudian berikutnya mendapatkan keamanan selama di keamanan dan selama perawatan rumah sakit. Memilih dokter dan fasilitas perawatan itu juga adalah hak pasien, apakah dia akan uh, um, meminta untuk apa namanya konsultasi dengan dokter penyakit dalam atau dokter syaraf atau dokter gigi, atau kemudian nanti kalau perawatan dia menghendaki menggunakan yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP dan seterusnya, itu adalah hak pasien. Kemudian mendapatkan asuhan perawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan. Berikutnya, pasien berhak di rumah sakit untuk persetujuan tindakan medis atau merawatnya. Tadi kita sudah bahas. Kemudian pasien juga berhak untuk didampingi keluarganya pada saat kritis maupun pada saat darurat. Pasien juga berhak untuk menerima atau menolak pendampingan moral atau spiritual, dan berhak juga mengakhiri pengobatan atas tanggung jawab sendiri. Jadi pendampingan moral, kalau ini menjadi hak dari pendampingan spiritual ya, hak dari pasien, maka rumah sakit artinya wajib menyediakan ya, jadi pendampingan moral maupun spiritual ya, tentunya dari profesional di bidangnya ya. Kemudian mengakhiri pengobatan atas tanggung jawab sendiri itu juga merupakan hak pasien, jadi tentunya dengan uh, bukti hitam di atas putih. Nah, selain berbagai hak ya yang dimiliki oleh pasien, maka tentunya pasien juga mempunyai kewajiban. Apa saja itu kewajiban pasien? Kewajiban pasien yang pertama adalah wajib berupaya mencapai kesembuhan. Nah, itu sebagai seseorang, maka kalau dia mengalami sakit, dia harus mencari kesembuhan. Dan masyarakat berkewajiban menyembuhkan anggota yang sakit. Jadi apabila kita ada pemberdayaan masyarakat untuk bisa ikut melindungi warganya dari penyakit, itu juga dan mencari pengobatan, itu adalah kewajiban dari. Dan individu wajib menjaga atau memelihara kesehatannya, dan pasien wajib mengakui keadaan sakitnya. Nah ini, seorang yang sakit itu harus mengakui keadaan sakitnya dan memberikan informasi yang seharusnya kayak ini. Nah ini, memberikan informasi dengan jelas, lengkap dan jujur. Karena apa? Jadi keberhasilan suatu perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter itu adalah tergantung dari sangat, yang utama adalah diagnosis yang tepat, diagnosis penyakit. Nah, bila diagnosisnya tepat, maka perawatannya insya Allah tepat, pasti tepat. Ya. Nah, untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, nah itu dokter tidak hanya membutuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi apa? Dokter gigi juga begitu. Kita tidak hanya perlu untuk memeriksa klinis kondisi gigi pasiennya, akan tetapi kita juga harus mendapatkan informasi tentang keadaan yang menjadi pengalaman pasien terkait dengan keluhannya. Nah, oleh karena itu, uh, informasi yang jelas, lengkap, dan jujur dari pasien itu juga sudah menjadi salah satu yang bisa jadi 50% dari keberhasilan atau ketepatan diagnosis. Ya, apalagi di gigi ya, kita rasa sakit di bidang kedokteran gigi itu persepsinya bisa beda-beda. Nah, dalam rangka kita untuk mengetahui jenis sakit apa ya, itu nanti mengarahkan kita pada diagnosis tertentu, itu kita harus menggali informasi lebih lanjut dari pasien. Nah, oleh karena itu kewajiban pasien adalah menjawab dengan sejujurnya dan
sejelas dan selengkap-lengkapnya. Kemudian mematuhi instruksi anjuran dokter dan perawatnya demi kelancaran proses pengobatan. Nah, harus manut ya. Sebagai pasien kewajibannya dia harus mengikuti instruksi dari dokter. Kemudian mentaati peraturan yang berlaku di rumah sakit, memenuhi perjanjian yang telah disepakati, termasuk melunasi ya jasa pelayanan medis untuk dokter dan rumah sakit. Yaitu kewajiban ya, kewajiban pasien ya. Dalam hal ini kalau menggunakan jaminan kesehatan maka kewajiban oleh pasien itu sudah diwujudkan dalam bentuk membayar premi yang kemudian nanti dari asuransi atau dari BPJS Kesehatan yang membayarkan kepada dokter maupun rumah sakit. Nah, berikutnya kita akan menuju ke hak dokter atau dokter gigi berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ya, kalau tadi kita sudah bicarakan dengan pasien, maka kita masuk ke dokter atau dokter gigi. Dokter-dokter gigi berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan SOP, standar operasional prosedur. Jadi setiap dokter dan dokter gigi itu ya sama dengan warga negara yang lain itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi kalau dia bekerja sesuai dengan SOP dan standar profesi, maka perlindungan bahkan dari organisasi profesi diutamakan. Kemudian berhak juga memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Ya ini tadi adalah ini kewajiban dari pasien ya kan. Pasien harus memberikan informasi, maka dokter juga punya hak untuk memperoleh informasi yang benar, yang lengkap, dan berhak mendapatkan imbalan jasa. Kemudian dokter juga memberikan pelayanan, wajib memberikan ini di sini kewajiban ya, wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan SOP serta kebutuhan medis pasien. Jadi memberikan pelayanan kepada pasien itu adalah kewajiban dokter. Kemudian dokter juga wajib untuk merujuk ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik. Nah, eh, seorang dokter tidak boleh melampaui kemampuan dan kewenangannya. Ya, ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis ya. Apabila memang pasien yang datang itu mempunyai kasus yang itu tidak menjadi kewenangannya, maka dokter gigi itu wajib untuk merujuknya. Ya, wajib untuk merujuknya. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien. Ya, ini masuk dalam sumpah juga ya, sumpah dokter itu harus merahasiakan informasi pasien. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan dan menambah ilmu pengetahuan untuk mengikuti perkembangan iptek dokter maupun dokter gigi. Nah ini ya, lifelong learning itu menjadi kewajiban dari seorang dokter atau dokter gigi. Bagaimana implementasinya di lapangan ya, jadi seperti kita di dokter gigi ini untuk memperpanjang surat izin praktek ya, maka kita harus mempunyai sekumpulan nilai tertentu ya. Ya nilai ini kita dapatkan dari seminar. Nah, kenapa kita perlu seminar? Karena selepas nanti Anda dari institusi FKG-UGM itu Anda jadi dokter, maka apabila Anda tidak melakukan sekolah lagi, tidak sekolah S2, tidak sekolah S3, tidak sekolah spesialis, ya, maka pengetahuan Anda adalah sampai pada saat Anda lulus. Padahal dunia kedokteran gigi, dunia kedokteran itu selalu berkembang. Nah, sehingga seorang dokter atau dokter gigi itu harus dipaksa untuk mengikuti perkembangan tersebut. Nah, oleh karena itu, dia harus menjadi belajar sepanjang hayat dan salah satu kewajibannya adalah perwujudannya adalah dengan mengikuti seminar-seminar. Karena di dalam seminar itu dibicarakan perkembangan ilmu yang terbaru. Nah, sesungguhnya kapan dimulainya hubungan antara dokter dan pasien? Kita tadi sudah tahu hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter. Nah, kalau mereka berdua ketemu ini kemudian kapan sesungguhnya terjadi hubungan antara dokter dan pasien? Nah, terjadi hubungan tersebut apabila dokter bersedia dengan menyampaikan secara langsung atau oral statement, baik, Anda akan saya rawat. Nah, baik, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, oke, ini kita akan rawat. Nah, itu maka dokter sudah masuk. Dan bisa juga dengan implied statement atau yang bentuk tersirat. Ya.
apabila ini di sini pasien, ya pasien sudah melakukan registrasi, kemudian rekam medis itu sudah diisi, atau kalau dalam kedokteran gigi pasien sudah duduk di dental unit, maka itu sudah mulai hubungan antara dokter dengan pasien. Nah, apa saja peranan dokter dalam hubungan ini? Yang pertama, dokter memiliki kekuasaan untuk menangani pasien. Nah, oleh karena itu disebut sebagai dokter itu adalah profesional. Karena apa? Salah satu ciri dari orang profesional adalah mempunyai otonomi untuk melakukan kerjanya sendiri. Nah, di sini dokter memiliki kekuasaan untuk menangani pasien secara penuh. Nah, itu adalah otonomi dari dokter. Dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya, dan dokter dinilai mampu mendiagnosis penyakit dan menyembuhkannya, atau sering disebut sebagai healer. Nah, seorang dokter di dalam hubungan dengan pasiennya maka seharusnya bersikap idealis. Ya, artinya apa? Kita tidak diharapkan untuk bersifat pragmatis karena kepentingan pasien itu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, seorang dokter harus selalu idealis, harus selalu memikirkan dan memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Ya, tidak boleh kita pragmatis. Kemudian dokter dituntut mengutamakan kepentingan pasien dan kelompok profesinya di atas kepentingan pribadi. Oke, dokter tidak diperkenankan berlagak serba tahu semua hal yang tadi. Kan dalam kewajiban tadi, kalau di luar kewenangannya, di luar kemampuannya, maka rujuklah. Nah, karena itu memang demikian seharusnya kewajibannya. Sehingga dokter dalam hubungan dengan pasien, dokter juga nggak boleh memberikan janji, ya tidak boleh memberikan janji kesembuhan, tidak boleh berlagak bahwa dokter ini bisa menangani semua kasus dan lain sebagainya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak pilih kasih ini tadi ya terhadap setiap pasien, apakah itu tidak boleh memandang warna kulit, tidak boleh memandang ras, tidak boleh memandang agama, tidak boleh memandang status sosial, ekonomi dan lain sebagainya ya. Kita harus memberikan perawatan yang semua elemen yang membutuhkan dengan sikap netral. Interaksi dokter dan pasien sebatas hubungan profesional saja, tidak diperlihatkan eh, apa namanya perasaan, melibatkan emosi, simpati ya. Dokter dituntut untuk membangun komunikasi antar pribadi yang kondusif. Nah, bagaimanakah bentuk hubungan dokter dan pasien nanti di bagian berikutnya ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk interaksinya. Akan tapi tujuan umumnya dari hubungan antara dokter dan pasien adalah yang pertama tercipta komunikasi yang harmonis ya, antara dokter dan pasien harus ada komunikasi yang harmonis. Yang ini tentunya pada akhirnya akan memberikan efek pengobatan yang uh, optimal atau efektif. Ya, jadi uh, yang kita lihat dari perspektif sosiologis di sini dalam hubungan dokter dan pasien adalah bagaimana ini nanti tercipta komunikasi yang harmonis antara dokter dan pasien sehingga proses perawatan itu bisa berlangsung sebagaimana mestinya memberikan hasil yang paling baik.